Bitcoin dan kripto, investasi masa depan atau cuma ikut-ikutan? Pernah nggak sih teman-teman tuh melihat teman kalian, tetangga, atau influencer di TikTok itu bilang, bro, beli kripto sekarang, untungnya tuh bisa 3 kali lipat cuy. Nah, terus kalian lihat di story-nya saldo naik sampai jutaan rupiah. Tapi beberapa minggu kemudian, story-nya tuh cuma fotoin kopi sama caption, healing dulu ya. Yap, itulah dunia kripto. Naiknya bikin senyum, turunnya bikin nangis di pojokan sambil mikirin uang jajan. Kripto, apalagi Bitcoin, itu kayak roller coaster. Bedanya, di sini nggak ada sabuk pengaman. Kadang kamu teriak seneng, kadang kamu pengen teriak, tapi dompet udah kosong. Nah, kali ini kita bakal bahas kripto dari dua sisi. Apa itu Bitcoin dan blockchain biar nggak salah kaprah. Oke, kita mulai dari dasarnya. Bitcoin itu mata uang digital pertama yang muncul tahun 2009, dibuat sama sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Nggak ada bentuk fisiknya kayak uang kertas, nggak diatur sama bank atau pemerintah, dan semua transaksinya tercatat di sistem terbuka bernama blockchain. Selain Bitcoin, ada ribuan kripto lain kayak Ethereum, Solana, Cardano, dan lain-lain. Tapi ingat, nggak semua kripto itu bagus. Ada yang memang punya proyek jelas, ada juga yang cuma iseng, bahkan ada yang scam. Nah, ini bagian yang sering bikin orang bingung. Blockchain itu ibarat buku catatan digital raksasa yang nyimpan semua transaksi. Bedanya, buku ini nggak cuma ada di satu tempat, dia nyebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi, setiap kali ada transaksi, semua komputer ikut nyatet. Nggak bisa dihapus, nggak bisa diubah sembarangan, dan semua orang bisa melihatnya. Bayangin aja kayak buku kas RT, tapi semua warga punya salinannya. Kalau ada yang coba curang, langsung ketahuan. Makanya teknologi blockchain ini bikin Bitcoin aman walaupun nggak ada bank yang mengawasinya. Ada beberapa alasan kenapa kripto bikin banyak orang tergoda. Alasan yang pertama, potensi untung besar dalam waktu yang singkat. Nggak bohong, ada orang yang beli Bitcoin di harga 5 juta. Sekarang nilainya bisa ratusan juta. Alasan yang kedua yaitu bebas dari campur tangan pemerintah. Buat sebagian orang, ini keren karena nggak ada yang bisa nge-freeze rekening kalian. Dan alasan yang terakhir yaitu akses global dan waktu. Beda sama saham yang punya jam buka dan tutup. Kripto itu jalan terus dari pagi hingga malam. Tapi ini juga jadi jebakan karena pasar nggak tidur. Otak kamu juga ikutan nggak tidur. Nah, ini yang jarang dibahas, psikologi di baliknya. Pertama, fear of missing out atau yang kita kenal dengan FOMO. Kamu lihat harga naik, takut ketinggalan, langsung beli. Ini sering bikin orang beli di harga puncak. Kedua, loss aversion. Otak manusia lebih benci kehilangan uang daripada senang dapat uang. Makanya begitu harga turun, kepanikan datang, buru-buru jual. Ketiga, dopamine rush. Naik sedikit aja, otak udah kasih rasa senang. Kamu jadi pengen ngecek harga tiap menit, kayak nunggu chat balasan gebetan. Masalah terbesarnya adalah banyak orang yang masuk kripto tanpa ngerti strategi dan bahayanya. Cuma modal katanya temen, lihat influencer, atau baca di grup WA keluarga. Padahal tanpa pengetahuan dan strategi itu udah kayak main judi. Apalagi kalau pakai uang panas, kayak uang yang sebenarnya buat bayar kos, cicilan, atau makan. Kalau rugi efeknya bukan cuma ke dompet, tapi juga ke kesehatan mental. Kalau kamu mau coba buat investasi, aku punya beberapa tips yang bisa nyelamatin kamu. Pertama, belajar dulu sebelum beli. Jadi, pahami proyeknya, bukan cuman harganya. Kedua, gunakan uang dingin. Uang yang kalau nantinya hilang, nggak bikin hidup kau berantakan. Yang ketiga, buat rencana dan disiplin. Tentuin dulu target untung dan juga batas rugi. Yang keempat, kontrol emosi. Pasar naik turun itu wajar, nggak semua harus direspon kok. Yang kelima, diversifikasi. Jadi, jangan taruh semua modal di satu aset. Intinya, kripto itu cuma alat. Dia bisa bikin kamu kaya, bisa juga bikin kamu bangkrut. Yang nentuin hasil akhirnya bukan cuma grafik, tapi bagaimana kamu mengatur resiko dan emosi. Ingat, tujuan investasi itu bukan sekedar dapat cuan cepat, tapi punya kebebasan finansial jangka panjang.